Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bunda Nia dari Guru RA Anafira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng dengan penuh pesan moral yang berjudul Timun Emas. Semoga cerita ini memberikan pesan yang sangat berharga untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang jauh dari pedalaman, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Serini. Mbok Serini adalah wanita yang baik hati namun merasa kesepian. Dia ditinggal oleh suaminya yang telah meninggal dunia dan belum dikaruniai seorang anak. Mbok Serini setiap harinya merawat tanaman dan memasak makanan dan selalu berharap serta berdoa kepada Tuhan agar segera dikaruniai seorang anak. Mbok Serini berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau mengizinkan, aku hanya ingin seorang anak. Walaupun hanya satu, aku akan merawatnya dengan penuh kasih sayang dan akan memberikannya kebahagiaan." Suatu hari, ketika Mbok Serini sedang menyiram tanaman di kebunnya, tiba-tiba Mbok Serini melihat sesuatu yang aneh, yaitu sebuah biji timun besar jatuh di dekat kakinya. Mbok Serini pun mengambilnya dan ingin menanam di kebunnya. Mbok Serini pun berkata, "Semoga biji ini membawa berkah. Aku akan merawatnya dengan penuh cinta." Hari demi hari, Mbok Serini merawat tanaman timun dengan penuh perhatian. Setiap pagi dan malam, Mbok Serini menyiram tanaman timun tersebut. Tak lama kemudian, tanaman timun tersebut tumbuh dengan cepat. Ia tumbuh besar di tengah daun-daun yang sangat hijau. Mbok Serini pun merasa akan terjadi sesuatu keajaiban yang akan dihadapinya. Sambil tersenyum, Mbok Serini berkata, "Wah, timun indah, apakah ini adalah hadiah yang aku tunggu-tunggu?" Dengan penuh penasaran, Mbok Serini pun langsung membelah timun besar itu. Kemudian sesuatu yang terjadi yang sangat luar biasa, yaitu di dalam timun besar itu terdapat seorang anak kecil yang sangat cantik. Anak kecil itu langsung memeluk Mbok Serini dengan penuh bahagia. Begitupun dengan Mbok Serini yang merasa terharu dan merasa bahagia. Kemudian Mbok Serini pun memberi nama anak itu dengan nama Timun Emas. Sambil senyum dengan lembut, Mbok Serini pun berkata, "Anakku, aku telah lama menunggu kedatanganmu. Aku akan menjaga dan merawatmu dengan penuh kasih sayang." Timun emas tumbuh dengan cepat. Mereka hidup bahagia di sebuah rumah kecil yang penuh kehangatan. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak berlangsung lama. Di sebuah desa yang jauh, ada seorang raksasa yang bernama Buto Ijo. Buto Ijo mendengar kehadiran timun emas. Ia pun ingin memiliki timun emas tersebut. Tanpa pikir panjang, Buto Ijo langsung menghampiri desa Mbok Serini. Dari kejauhan, Buto Ijo pun berteriak, "Serini, serahkan gadis itu padaku. Aku ingin memilikinya. Jika tidak, akan kuhancurkan seluruh desa ini." Mendengar suara Buto Ijo, Mbok Serini ketakutan. Namun, Mbok Serini tidak bisa memberikan timun emas kepada Buto Ijo tersebut. Mbok Serini sangat menyayangi timun emas. Setelah itu, Mbok Serini langsung pulang ke rumah dan memanggil timun emas. Mbok Serini berteriak dengan cemas, "Timun emas, ayo cepat, kita harus pergi. Buto Ijo ingin menangkapmu." Timun emas pun berkata, "Ibu, apa yang harus aku lakukan?
Aku tidak bisa meninggalkanmu. Dengan penuh air mata, anakku, dengarlah ibumu. Ibu akan memberi benda-benda ajaib untuk melindungimu. Ini, ambil garam cabai dan terasi. Ini adalah benda yang penuh kekuatan. Kemudian, gunakan dengan bijaksana. Setelah Mbok Serini memberikan 3 benda ajaib kepada Timun Emas pun melarikan diri dengan penuh keberanian. Buto Ijo yang sedang marah mengejarnya dari belakang. Buto Ijo yang marah berkata, "Aku akan menangkapmu, Timun Emas. Tak ada yang bisa lari dari diriku." Timun Emas berlari sejauh mungkin. Dalam perjalanan, Timun Emas memutuskan menggunakan garam pertama. Ia melemparkan garam ke belakang. Seketika muncullah lautan besar menghalangi jalan Buto Ijo. Buto Ijo yang marah berkata, "Aku akan menyeberangi lautan ini." Namun, Buto Ijo berhasil menyeberangi lautan dengan langkah yang besar. Buto Ijo kembali mengejar Timun Emas. Timun Emas yang semakin cemas melemparkan cabai ke belakang. Seketika, api besar menyala dan menghalangi jalan Buto Ijo. Buto Ijo pun terbakar. Meskipun terbakar, ia tetap mengejar Timun Emas. Timun Emas merasa putus asa, namun ia tidak menyerah. Ia melemparkan terasi ke tanah. Seketika, muncullah lumpur yang sangat dalam mengubur tubuh Buto Ijo. Akhirnya, Buto Ijo terperangkap dalam lumpur. Ia tak dapat bergerak sedikit pun. Timun Emas berhenti berlari dan melihat Buto Ijo yang tak berdaya lagi. Ia merasa lega, namun tetap waspada. Timun Emas pun kembali ke rumah Mbok Serini. Timun Emas pun berkata, "Alhamdulillah ibu, aku berhasil. Buto Ijo sudah pergi." Sambil memeluk Timun Emas, Mbok Serini pun berkata, "Anakku, aku bangga padamu. Kau telah melakukan keberanian yang sangat luar biasa." Sejak saat itu, Timun Emas dan Mbok Serini hidup bahagia tanpa gangguan Buto Ijo. Desa mereka pun kembali damai. Timun Emas belajar bahwa dengan keberanian, kecerdikan, dan cinta kasih yang tulus, segala masalah dapat dihadapi. Baiklah teman-teman, dari cerita Timun Emas dapat kita ambil pesan moral, yaitu dengan keberanian, kecerdikan, serta doa, segala kejahatan dapat dikalahkan. Dan juga kita dapat belajar patuh terhadap orang tua dan sikap pantang menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.